Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kirana menepuk-nepuk lengan bajunya yang sedikit kotor karena menahan tubuhnya agar tidak tersungkur ke tanah karena dorongan kasar pencari berita. Ia sudah berusaha menepis orang-orang itu, tapi tubuhnya yang kecil tidak mampu. Kali ini ia menyadari sesuatu. Hidup seperti Dilan tidaklah semudah perkiraannya. Ia harus selalu berhati-hati dalam setiap tindakan jika tidak ingin menjadi sebuah gosip. Gosip bisa membuat seseorang naik, bisa juga membuatnya jatuh dan hancur. "Kamu gak apa-apa?" tanya Alfa sambil berlari kecil ke arahnya. "Maaf, aku tadi ketemu dengan orang panggung, jadi aku gak apa-apa, cuma jadi kotor aja jaket aku," jawab Kirana sambil cengengesan. "Kamu kaget ya?" "Iya, sedikit." Kirana mendekatkan ujung telunjuk dan ibu jarinya sambil tersenyum menunjukkan deretan giginya yang putih. Alfa menyunggingkan senyumnya dan menggandeng tangan Kirana. "Ayo." Kirana yang terkejut dengan kelakuan Alfa segera menarik tangannya, mencoba melepaskan genggaman laki-laki itu. Ia tidak nyaman dengan keadaan seperti itu dan Alfa menyadarinya. "Maaf, waktu itu aku langsung pergi." Kirana menunduk dan matanya melirik Alfa dengan tatapan serba salah. Rasanya tubuhnya menciut didekati Alfa yang begitu tinggi dan tegap. "Aku gak bisa maafin kamu, tapi hari itu kamu membuat aku patah hati." Alfa menarik sudut-sudut bibirnya hingga membentuk senyum simpul yang samar. "Patah hati?" Mata Kirana membulat dan mengerjapkan matanya, tak mengerti. Alfa memandang Kirana dengan sorot mata yang begitu lembut. "Aku menyukaimu," katanya sambil tersenyum tanpa ada rasa bersalah karena bicara seenaknya dan menunggu reaksi Kirana yang masih tertegun dengan tatapan tidak mengerti. Setelah menyadari arti ucapan laki-laki itu, wajah Kirana memanas. Ia tidak tahu harus berkata dan berbuat apa saat seseorang dengan entengnya memberitahukan soal perasaannya secara terang-terangan. Kirana berdiri menggigit bibir bawahnya. Matanya menatap Alfa melihat bahwa ucapannya hanya sebuah candaan. Tapi semakin ia melihat wajah laki-laki itu, semakin serius juga tatapan Alfa padanya. Kamu gak perlu buru-buru untuk menjawab atau membahas perasaan aku." Alfa memotong ucapan Kirana. "Tapi yang aku katakan barusan itu benar adanya." Kirana menganggukkan kepalanya dan menghembuskan nafas lega. Ini adalah impiannya sedari dulu, tapi mengapa saat itu datang semuanya secara tidak menyenangkan? Jauh di dalam lubuk hatinya ia malah memikirkan orang lain. Kirana menggelengkan kepalanya melihat Alfa berhenti saat membuka pintu mobil. Ia mengintip ke dalam mobil dari balik punggung Alfa. Kirana melihat gadis cantik itu lagi. Oh, kali ini ia yakin gemuruh yang ada di dalam dadanya adalah cemburu. Ayo kalian cepat masuk ke mobil," seru manajer Ko yang juga baru tiba. Sepertinya ia masih sedikit kesal dengan masalah foto di Facebook dan Twitter itu. Kirana langsung mengambil posisi di bangku depan. Suasana di dalam mobil begitu sunyi dan tidak nyaman. Manajer Ko juga tidak banyak bicara, hanya sesekali melihat melalui spion ke arah belakang melihat wanita itu. Sepertinya manajer mengenalnya dengan baik. "Manajer, habis ini nggak ada kegiatan apa-apa lagi kan? Aku mau langsung pulang," ucap Kirana. Ia merasa tidak nyaman berada di dalam satu mobil bersama wanita yang mengaku sebagai pacar Dilan. Belum lagi ia bisa merasakan Alfa memperhatikannya dalam diam. "Kamu ke apartemen aku, ada kerjaan?" celetuk Dilan. "Kerjaan apa?" tanya Alfa. "Kalau soal bantu beres-beres apartemen biar aku saja," ucap Pevita. Mendengar wanita cantik itu bersuara, sontak membuat Kirana bertambah kesal.
Aku nggak jadi ikut kalian, baru ingat ada janji di Plaza Senayan sama teman. Kirana buru-buru keluar dari mobil tanpa menunggu jawaban dari manajer Ko dan yang lain. Kali ini ia yakin cemburunya di luar kontrol, sudah menjadi cemburu buta. Kirana berjalan lesu tanpa memperdulikan sekitarnya. Pikirannya menjadi kacau, ia merasa menjadi orang yang paling bodoh. Dengan amarahnya yang tanpa sebab, apa gerak-geriknya akan terbaca oleh yang lain kalau ia sedang cemburu buta. Helaan nafasnya semakin berat, ia memukul-mukul kepalanya sendiri. Stupid. Teman siapa? Dilan. Kirana mengerjapkan matanya yang bulat sekali. Jantungnya kembali melonjak tidak karuan. Entah karena girang atau marah karena melihat Dilan mengejarnya. Kamu kok di sini? Bukannya kamu sama Pevita Love mau ke apartemen bareng? Stop manggil dia Pevita Love. Dilan berdeham untuk mengatur napasnya yang tersengal-sengal. Kenapa mesti lari sih? Iya, soalnya sudah ditungguin. Dilan menganggukkan kepalanya mengerti. Tapi tidak berhenti mengikuti Kirana. Jaraknya tidak terlalu jauh dan membuat Kirana merasa terganggu. Kamu ngapain sih ngikutin terus? Terus kamu sendiri kenapa bohong? Aku gak bohong, seru Kirana. Kalau mau bohong tuh pintar sedikit dong. Dilan membungkuk, salah satu tangannya menumpu pada lutut dan satunya lagi memegang dadanya yang terasa sakit. Jangan sekali-kali membuat aku lari kayak gini, cuma buat ngejar kamu. Kamu gak apa-apa? Mata Kirana membulat dan terlihat panik. Dengan cepat ia berlari mendekati Dilan. Dada kamu sakit? Laki-laki itu menengadahkan wajahnya, menatap wajah Kirana, menatap jauh ke dalam mata indah gadis itu. Kali ini mereka berdua duduk di ruang tamu dalam hening dan hanya suara detik jam dinding yang terdengar begitu jelas. Kirana terus menggigit bibir bawahnya, padahal bukan pertama kalinya ia datang ke apartemen Dilan ini seperti ini. Sesekali ia melirik wajah Dilan yang tidak berekspresi. Kirana kembali menundukkan kepalanya, matanya memandangi kedua kakinya yang bergoyang-goyang pelan. Berhenti, ujar Dilan memecahkan keheningan di antara mereka. Gadis itu menoleh pada Dilan. Dilan menarik bibir Kirana supaya melepaskan gigitannya. Aku gak suka lihat orang gigit-gigit bibir kayak gitu. Oh, Kirana kembali terdiam. Wajahnya langsung merona setelah bibirnya disentuh jari Dilan yang lembut. Itu juga, Dilan menunjuk kaki Kirana yang terus-menerus bergoyang. Maaf, buru-buru Kirana menghentikan goyangan kakinya. Sebenarnya bukan masalah menggoyangkan kaki, tapi karena wajah merona gadis itu yang mengganggu Dilan. Ada rasa girang yang luar biasa di dalam hati Dilan saat gadis itu bersikap salah tingkah dan merona seperti itu di hadapannya. Kamu gak apa-apa? Dada kamu masih sakit? Saat mendengar pertanyaan itu terlontar dari gadis itu, ada gemuruh kesedihan di dalam hatinya dan Dilan hanya melemparkan senyum sambil menggeleng. Ada yang mau diceritakan ke aku? Masih dengan wajahnya yang sama, jawaban yang sama. Dilan hanya menggeleng. Ia sudah menyangka kalau gadis kelinci itu akan bertanya hal seperti itu padanya. Kamu beneran sehat? Kata tetanggaku, pil-pil itu bukan vitamin, tapi obat. Sebenarnya itu obat apa? Sehat? Dilan balik bertanya. Ia setengah tertawa, setengah mencibir. Aku gak akan pernah sehat kalau aku gak menjalani operasi jantung. Meski kemungkinan operasinya berhasil, hidup aku gak akan pernah normal lagi. Gak akan bisa. Dilan mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Ia menyesal telah mengeluarkan amarahnya pada gadis itu dan yang membuatnya lebih menyesal lagi karena gadis itu tidak kembali memarahinya. Terus kenapa kamu gak minum obat itu lagi? Dilan beranjak dari tempat duduknya menuju kotak obat.
mengeluarkan tabung plastik kecil dan melemparkannya ke pangkuan Kirana. Tuh, ada yang beda. Dylan melihat gadis itu memperhatikan tabung tersebut dengan seksama. Pil-pil itu dosisnya semakin hari semakin bertambah. Tapi kenapa kamu gak pernah cerita? Tanya Kirana dengan tatapan penuh rasa iba, dan Dylan membenci hal itu. Lihat, Dylan mengangkat kedua tangannya setinggi bahu dan mengarahkan ke arah gadis itu. Aku gak suka orang melihat aku dengan tatapan seperti kamu sekarang. Rasa kasihan. Lagi pula aku gak mau berhenti dari kegiatan aku selama ini. Aku suka berada di atas panggung. Aku juga gak mau jadi beban orang lain. Dylan tersenyum kecut. Lagi pula apa pedulimu? Kirana menarik lengan Dylan. Ia marah mendengar pertanyaan laki-laki itu. Aku itu gak pernah ada niat buat mengasihani kamu. Aku cuma peduli sama kamu. Aku khawatir sama kamu. Dengusan nafas Kirana begitu memburu. Saat kamu kesakitan, saat wajah kamu pucat karena kelelahan, dan saat aku melihat kamu tergeletak di sini sendirian, aku takut. Hati Kirana bergemuruh, pelupuk matanya mulai membendung air mata. Laki-laki itu melepaskan pegangan Kirana dari lengannya yang kekar dan memegang jemari gadis itu dengan lembut. Kirana mulai menangis. Aku khawatir. Aku takut. Mungkin aku gila karena aku suka sama kamu. Dirinya juga tidak berani menatap mata laki-laki itu. Takut setelah pengakuannya ini ia akan benar-benar akan kehilangan laki-laki itu. Apakah Dylan akan menjauh darinya atau membencinya? Kirana bisa merasakan laki-laki itu melepaskan genggamannya, mengusap air matanya yang jatuh membasahi pipinya dan meraih bahu Kirana. Mendekati wajahnya pelan, Kirana bisa merasakan hembusan nafas laki-laki itu yang beraroma mint, lalu mencium matanya yang terpejam dan basah. Aku gak apa-apa, jangan khawatir, bisiknya lembut. Kirana menengadahkan kepalanya menatap Dylan dengan ragu. Ia bisa merasakan wajah laki-laki itu semakin dekat dengan wajahnya, lalu mencium bibirnya yang berwarna orange. Kali ini aroma mint itu terasa lebih kuat dari sebelumnya. Mata Kirana tidak bisa berkedip. Bahkan dia bisa mendengar debaran jantung sendiri yang tidak beraturan. Kali ini jantungnya benar-benar melompat dari tempatnya. Seisi ruangan serasa berputar. Tidak, tapi isi kepalanya yang berputar. Apa ini rasanya mabuk? Kali ini mata mereka benar-benar beradu. Kirana menunduk kikuk. Ia tidak bisa berkata-kata ataupun marah, dan suasana di antara mereka sangat hening. Terima kasih sudah menyukaiku, ucap Dylan lembut. Aku mau pulang. Kirana bergegas pergi, tapi laki-laki itu meraih tangannya. Jangan pergi, katanya lirih. Aku janji cuma sebentar. Entah sejak kapan Kirana begitu menyukai pria yang ada di hadapannya. Aku sudah gila. Dylan memandang langit-langit kamarnya yang memperlihatkan ratusan bintang yang dilukis dengan cat khusus. Belum lama ini ia meminta salah seorang kenalannya untuk melukis langit-langit kamarnya. Jika lampu dimatikan menjadi lukisan bintang yang bisa menyala di dalam gelap. Ia memejamkan matanya, berusaha untuk tidur. Tapi usahanya sia-sia. Pikirannya terus melayang mengingat kejadian beberapa jam yang lalu. Dadanya masih berdebar-debar membayangkan dirinya mencium bibir gadis itu. Wangi jeruk. Dylan duduk di tepi kasur, mengusap matanya dengan sedikit kasar. Lalu beranjak ke ruang tamu. Ia mendekati jendela apartemennya, memperhatikan hujan deras yang tidak ingin buru-buru berhenti menghantam bumi dan membasahi kota Jakarta malam hari di awal bulan Desember. Matanya memandang langit Jakarta yang terlihat gelap, muram seperti dirinya. Bersambung, thank you for watching.